Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munarawal. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Medan tempur Kurusetra berkecamuk, benturan antar senjata, suara sayatan-sayatan pedang menggema di Samanta Pancaka. Para putra Pandu yang menggunakan formasi Bajra terus maju dan memporak-porandakan bala tentara Kurawa. Hal ini mencemaskan Pangeran Duryudana dan beberapa kali mempertanyakan sumpah dan tugas dari kakek Bhisma. Para Pandawa semakin dekat dengan pusat formasi Kurawa untuk mencapai para pangeran. Duryudana kembali mempertanyakan kakeknya. Sangkuni datang dan meminta Bhisma agar segera membentuk formasi. Bhisma dengan tenang menjawab, bahwa seekor buaya akan membiarkan mulutnya tetap terbuka hingga ikan-ikan dengan percaya diri menetap di mulutnya. Ketika para Pandawa semakin dekat pusat formasi Kurawa, Arjuna melepaskan panahnya ke udara. Bhisma yang melihat hal demikian, segera menyiapkan panahnya dan membalas panah dari Arjuna yang membuat hancur dan menjadi abu. Abu itu turun tepat di atas Arjuna. Sang pembawa gandewa ini mengambil abu itu dan mengusapkan ke dahinya yang dibalas senyum dari kakeknya karena Arjuna benar-benar menantikan doa ini. Pangeran Duryudana semakin tidak tahan dan mengatakan bahwa ini kemenangan Pandawa karena Bhisma belum berbuat apapun. Bhisma menjawab kepada Duryudana bahwa selama ia hidup dia tidak akan membiarkan Kurawa kalah. Namun perlu diingat bahwa selama Pandawa masih bersatu kemenangan Kurawa adalah mustahil. Bhisma yang agung mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya sang buaya menutup rahangnya. Bhisma meniup trompetnya dan pertanda bahwa formasinya dimulai. Setelah para Pandawa mulai mendekati pusat formasi kubu Hastinapura yang dipimpin oleh Bhisma yang agung, putra Gangga tersebut meniup sangkakala dan membuat angin tornado untuk mengalihkan fokus para Pandawa. Arjuna menyadari apa yang dilakukan oleh kakeknya dan meminta Basudewa terus maju. Basudewa Krishna mengatakan bahwa kakek Bhisma sedang membuat formasi perangnya dan ini akan dapat mengalahkan formasi Bajra dengan mudah. Pangeran Arjuna menyahutinya bahwa kakek Bhisma akan membuat malu seluruh pasukan Pandawa. Kakek akan membuat malu seluruh pasukan kita, Madawa. Pangeran Yudhistira memandu seluruh bawahannya untuk menyebar demi menghalau strategi dari kakek Bhisma. Aswatthama datang menemui putra-putra Pandawa dan berjanji bahwa ia merupakan malapetaka bagi anak-anak Pancali. Pratiwinda dengan tegas menjawab bahwa anak-anak Pancali adalah kobaran api yang dahsyat dan Aswatthama tidak akan dapat memadamkannya dengan mudah. Namun dengan pengalaman yang sudah tinggi Aswatthama tidak kesulitan untuk menundukkan Pratiwinda. Ketika Aswatthama sudah menjatuhkan Pratiwinda ia mengarahkan pandangannya kepada Pratiwinda tiba-tiba panah Aswatthama terpental oleh gada dari Bima. Pertempuran Aswatthama dan Bima berlangsung cukup sengit meskipun Bima menunjukkan keunggulan dalam pertarungan gada.
Di tempat lain Guru Drona bertemu dengan Raja Drupada yang merupakan teman lama. Keduanya sempat berdialog sebentar mengenai masa lalu dan saling mengingatkan agar tangannya tidak bergetar ketika memegang senjata. Kemudian Guru Drona mempersilahkan Raja Drupada agar menyerang dirinya terlebih dahulu untuk menjadi hukuman bagi kesalahan-kesalahan Guru Drona. Raja Drupada mengambil panahnya dan melesatkan tepat ke dada Guru Drona. Ayah dari Aswatama ini tersenyum dan mengatakan hal ini membuat hatinya tentram dan tangannya tidak akan bergetar ketika memegang senjata. Sang guru mencabut anak panah dari dadanya dan mematahkannya. Drona mulai bergantian saling serang dengan Drupada dan dengan keahliannya ia berhasil menjatuhkan busur Raja Drupada. Ketika Guru Drona kembali melepaskan anak panahnya ke arah kereta dari Raja Drupada, disambut anak panah dari Pangeran Arjuna. Arjuna mengatakan bahwa biasanya ia butuh restu dari gurunya. Kemudian Arjuna melesatkan anak panahnya ke depan kereta gurunya. Guru Drona tersenyum kemudian melontarkan panah yang berubah menjadi tanda restu kepada Arjuna. Sang guru dan muridnya kini saling beradu panah satu sama lain. Semua punggawa Pandawa telah berpencar. Bhisma yang agung segera mempersilahkan Duryudana untuk menyerang dan menangkap Pangeran Yudhistira. Pangeran Duryudana, sekarang sudah waktunya untukmu menyerang Yudhistira. Hal tersebut membuat Duryudana dan teman-temannya tersenyum yang disertai langkah maju mereka menuju Yudhistira. Raja Sangkuni mengingatkan kepada Dursasana dan Duryudana bahwa ketika sudah dekat dengan Yudhistira nanti dan entah apapun perintah dari Bhisma ketika ada peluang untuk membunuh musuh maka segeralah bunuh Yudhistira. Kalau kau melihat ada kesempatan, kau harus segera membunuh Yudhistira. Panglima Perang Hastinapura mengambil busurnya dan melesatkan panah ke arah Yudhistira hingga membuat kakak tertua Pandawa ini terjatuh ke tanah. Pangeran Abimanyu yang melihat hal demikian segera memerintahkan Pangeran Utara untuk memberi tanda kepada Pandawa yang lain. Pangeran Abimanyu dengan cekatan melontarkan anak panahnya ke arah musuh-musuhnya. Tanda dari Pangeran Utara sudah dilihat oleh para Pandawa. Keempat Pandawa yang lain segera meninggalkan pertempurannya untuk membantu Pangeran Yudhistira. Guru Drona yang melihat Arjuna ingin pergi, mengingatkan bahwa pertempurannya belum selesai. Pangeran Abimanyu maju untuk melindungi Yudhistira dengan cara melontarkan anak panahnya dan membuat tembok dari tumpukan anak panah. Bhisma yang agung dibuat takjub dengan keahlian dari putra Arjuna tersebut. Bhisma yang agung segera mengambil busurnya dan melepaskan anak panahnya untuk menghancurkan tembok yang dibuat oleh Abimanyu. Ketika tembok anak panah itu runtuh sosok dari Pangeran Abimanyu sudah berada tepat untuk menghalangi jalan dari kakek Bhisma. Putra Arjuna kemudian menantang Panglima Perang Hastinapura itu. Bhisma mempertanyakan siapakah dirimu wahai anak muda. Abimanyu mengatakan bahwa ia adalah putra dari Arjuna dengan putri Yadawa, Subadra. Namanya adalah Abimanyu. Bhisma sedih melihat generasinya akan musnah dengan melihat anak-anak muda dari keluarganya yang harusnya masih mencari pengetahuan justru harus mengangkat senjata. Abimanyu tetap memaksa untuk bertarung kemudian Abimanyu melesatkan anak panahnya ke arah Bhisma yang ditangkap oleh putra Gangga tersebut dengan mudah. Bhisma lalu melemparkan anak panah itu ke arah Abimanyu untuk menjatuhkan busurnya. Sangkuni yang melihat ke arah matahari hampir terbenam mengajak Duryudana dan Dursasana untuk segera mengajak duel Yudhistira. Sangkuni tidak ingin menyia-nyiakan peluang ini karena Yudhistira sedang sendirian dan tidak dalam perlindungan saudaranya.
Duryudana menyetujuinya dan segera mereka maju menuju ke arah Yudhistira yang masih sibuk bertarung dengan prajurit-prajurit Kurawa. Bhisma meminta agar Abhimanyu meninggalkannya, namun Abhimanyu mengatakan bahwa melindungi paman Yudhistira adalah sebuah kewajiban. Ia mengambil pedang dan menantang duel Bhisma. Bhisma mengambil pedangnya lalu turun dari kereta untuk menghadapi Abhimanyu. Lengan putra Gangga tersayat oleh pedang Abhimanyu. Hal ini membuatnya tersenyum dan bangga dengan kekuatan Abhimanyu. Bhisma kembali mengalahkan Abhimanyu dengan tanpa kesulitan. Ketika Pangeran Arjuna masih sibuk menghadapi Guru Drona dengan beradu panah, tiba-tiba ada panah ketiga yang mengganggu mereka. Panah tersebut adalah panah dari Pangeran Drestadyumna yang meminta agar Pangeran Arjuna segera melindungi Raja Yudhistira. Segera Basudewa dan Pangeran Arjuna meninggalkan Guru Drona untuk menuju ke arah Pangeran Yudhistira. Duryudana, Sangkuni dan Dursasana telah tiba di dekat Yudhistira. Sangkuni mengambil busurnya dan mengarahkan panahnya ke arah tombak dari Yudhistira untuk menjauhkannya dari tombaknya. Dursasana segera melemparkan gada ke arah Yudhistira agar digunakannya sebagai senjata. Hal ini demi mengikuti aturan perang yang mengharuskan kesetaraan senjata antar prajurit. Kemudian tiga Kurawa itu berduel dengan Raja Yudhistira yang sendirian. Abhimanyu yang sudah kalah dengan duel senjata, kembali menantang Bhisma dengan menggunakan gada. Bhisma menasihati agar Abhimanyu meninggalkannya, namun ditolak mentah-mentah. Bhisma langsung maju tanpa membawa gada dan tetap berhasil mengalahkan Abhimanyu dengan mudah. Putra Gangga itu sangat bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Abhimanyu dan dia akan sangat bangga ketika melihat keturunan Abhimanyu kelak memimpin kerajaan Arya pada saatnya nanti. Kemudian Bhisma meninggalkan Abhimanyu yang masih tersungkur di tanah. Yudhistira yang berduel dengan tiga orang dapat bertahan dengan baik, bahkan Yudhistira mampu membuat Raja Sangkuni dan Pangeran Dursasana terjatuh. Namun Duryudana segera datang dan memukul Yudhistira hingga terpental jatuh. Yudhistira segera bangkit dan melawan Duryudana dengan segenap kekuatannya. Kedua pangeran dari bangsa Kuru ini saling beradu gada satu sama lain dengan cukup seimbang. Raja Gandhara Sangkuni yang melihat matahari semakin turun segera menghampiri Raja Madra dan memintanya untuk melemparkan tombaknya ke arah Yudhistira. Raja Madra tidak mau menuruti perintah Sangkuni karena hal itu tidak dibenarkan menyerang seseorang dari belakang. Sangkuni mengingatkan Raja Madra terkait kewajibannya karena telah mengucapkan sumpah setianya. Raja Madra terlihat tidak nyaman dengan apa yang akan ia lakukan. Ia menatap Yudhistira yang tengah bertempur dengan Duryudana. Raja Madra akhirnya memantapkan dirinya dan bersiap untuk melontarkan tombaknya ke arah Yudhistira. Pangeran Utara yang sedang sibuk bertarung dengan para prajurit Kurawa melihat ke arah Pangeran Yudhistira dan melihat ke arah Raja Madra. Pangeran Wirata itu segera mengalahkan prajurit-prajurit yang sedang ia lawan dan berlari untuk melindungi Pangeran Yudhistira. Raja Madra melemparkan tombaknya ke arah Yudhistira. Tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Madra, tiba-tiba suara sangkakala dari Panglima Perang Bhisma telah berkumandang dan membuat orang berhenti berperang. Tombak dari Raja Madra masih mencari sasarannya dan Pangeran Utara juga berlari dan mempersiapkan diri di belakang Pangeran Yudhistira. Tombak itu segera menembus tubuh dari Pangeran Utara yang membuat Yudhistira dan Arjuna takjub dengan keberanian Utara dalam berkorban. Utara mengorbankan dirinya dengan menerima tombak dari Raja Madra yang mengarah kepada Raja Yudhistira. Raja Madra menyesali perbuatan piciknya. Yudhistira, Arjuna dan Pandawa yang lainnya menghampiri Pangeran Utara yang bersimbah darah. Pandawa pulang dengan membawa kekalahan yang ditandai kematian Pangeran Utara. Perempuan bangsawan dari kubu Pandawa masih menunggu kepulangan mereka yang berperang di kubunya.
Utari tertegun sedih ketika melihat mayat kakaknya dibopong oleh Abimanyu dan segera menghampirinya. Ratu Sudesna pingsan tak kuat melihat kematian anaknya. Kemudian Utara mendapat upacara pemakaman terakhirnya sebagai ksatria. Drupadi teringat kata-kata Basudewa yang menjelaskan bahwa seluruh dinasti akan hancur kecuali kelima suami Drupadi. Selain dari kelima suamimu, maka seluruh dinasti akan hancur dalam perang ini. Arjuna teringat kata-kata Utara yang mengatakan bahwa ia akan mengibarkan bendera kemenangan. Pihak Duryudana merayakan kemenangannya di hari pertama ini dengan berpesta. Duryudana menyelenggarakan arak-arakan bersama para prajuritnya. Mereka semua bersukacita atas kemenangan gemilang atas para Pandawa. Sedangkan Bisma yang agung masih mengawasi pengobatan untuk para prajuritnya yang terluka. Kurawa datang menemui Bisma yang agung di tempat pengobatan. Dursasana mengatakan bahwa Yudhistira harusnya mati hari ini jika saja putra Raja Wirata tidak menunjukkan keberaniannya. Duryudana mengungkapkan bahwa setelah kematian Utara musuh-musuh akan ketakutan untuk melindungi Yudhistira esok hari. Raja Madra kembali menunjukkan emosionalnya dengan mengatakan bodohnya Duryudana. Ketakutan tidak akan muncul di pihak Pandawa. Keberanian Duryudana tidak ada sama sekali dengan membunuh anak berusia 15 tahun dengan tangan Raja Madra. Bisma mengingatkan bahwa tanggung jawab tanpa adanya raja, maka beban tanggung jawab dibebankan pada Pangeran Mahkota. Bisma juga meminta agar Duryudana berpikir seperti raja dan bukan memikirkan kemenangan saja. Bisma mengkhawatirkan kemenangan hari ini berubah menjadi kekalahan di esok hari. Bagaimana jika kemenangan hari ini berubah menjadi kekalahan di esok hari? Hari ini kakek Bisma telah memecah belah formasi kita, besok kita akan menangkap Duryudana sebelum terbenam matahari, kata Yudhistira. Pihak Pandawa sedang mendiskusikan tentang formasi untuk hari esok dan analisis untuk hari ini. Pangeran Drestadyumna menanyakan kepada Basudewa kalau ini perang atas nama kebenaran, kenapa kita mengalami kekalahan hari ini. Basudewa menjawabnya bahwa kekalahan dan kemenangan adalah hal maklum. Dan kekalahan serta kemenangan adalah hak dari Yang Maha Kuasa. Pangeran Drestadyumna mengkhawatirkan bahwa setelah kematian dari Pangeran Utara tidak ada prajurit yang memiliki keberanian untuk menahan serangan dari Bisma dan Guru Drona. Krishna membetulkan kata-kata Drestadyumna. Sri Krishna menjelaskan bahwa selama Bisma yang agung dan Guru Drona masih ikut dalam perang maka kemenangan adalah hal yang tidak mungkin.